Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhanandia Putri dari kelompok 11 ingin menjelaskan sedikit tentang murtad dan munafik. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang murtad. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu riddah dan irtidad. Dan secara bahasa atau etimologi, riddah bermaksud kembali daripada sesuatu kepada selainnya. Dan secara istilah atau terminologi, riddah berarti kembali atau kafir setelah Islam. Sehingga apabila dikatakan irtadda an dinihi, maka artinya orang itu telah kafir setelah memeluk Islam. Jadi, murtad adalah orang yang telah berpindah agama Islam ke agama lain seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan itu biasanya dilakukan dengan akal sehat dan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217, dan kalian bisa melihatnya di makalah, yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur adanya riddah. Yang pertama, keluar dari Islam, dan yang kedua, ada iktikad tidak baik. Selanjutnya, ada macam-macam murtad. Macam-macam murtad yaitu ada 3. Yang pertama, murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Contohnya seperti sujud kepada pohon, kuburan, dan memberikan sembelihan untuknya. Yang kedua, murtad dengan ucapan. Contohnya murtad dengan ucapan yaitu membenarkan orang yang mengaku nabi. Dan yang ketiga, murtad dengan kepercayaan atau iktikad. Contohnya percaya bahwa zina, khamar, dan riba adalah halal. Yang selanjutnya hukuman murtad. Hukuman murtad terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Yang pertama tentang hukuman pokok. Hukuman pokok adalah hukuman mati. Seperti dijelaskan di dalam hadis Bukhari yang berbunyi, man baddala an dinihi faqtuluh, yang artinya barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia. Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari, 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada ulul amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam. Yang kedua adalah hukuman pengganti. Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa takzir. Dan yang ketiga adalah hukuman tambahan. Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasaruf atau mengelola hartanya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali, semua harta orang murtad dirampas. Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Hambali, hanya harta yang diperolehnya sesudah murtad itu saja yang dirampas, sedang harta yang diperoleh sebelum murtad diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang beragama Islam. Yang selanjutnya adalah konsekuensi hukum setelah terjadinya murtad. Ada 5, antara lain, yang pertama, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Jika bertaubat dan kembali kepada Islam dalam masa 3 hari, maka taubatnya diterima, kemudian ia tidak dibunuh. Dan yang kedua, jika ia tidak mau bertaubat, maka ia wajib dibunuh. Dan yang ketiga, dilarang membelanjakan hartanya di saat ia masa diminta untuk bertaubat. Jika ia masuk Islam kembali, maka harta itu miliknya. Jika tidak, maka harta itu menjadi rampasan faibatul mal sejak ia dibunuh atau mati karena murtad. Dan yang keempat, terputusnya hak mewarisi antara dirinya dan keluarganya. Dan yang kelima, jika ia meninggal atau dibunuh dalam keadaan murtad, maka ia tidak dimandikan, ia tidak disolatkan, dan tidak dikubur di kuburan umat Islam. Sebaiknya ia dikubur di kuburan orang-orang kafir atau dipendam dalam tanah.
di mana saja selain di kuburan umat Islam. Yang selanjutnya, hikmah membunuh orang murtad. Barang siapa yang masuk Islam, dia akan mengetahui hakikat Islam dan merasakan kenikmatannya. Namun, jika keluar dari Islam dan murtad setelah memasukinya dan juga mengetahui tentangnya, maka pada hakikatnya dia benar-benar telah keluar dari kebenaran dan logika, mengingkari dalil dan bukti, serta keluar dari akal sehat dan fitrah yang lurus. Manusia seperti ini tidak patut diberi kesempatan untuk hidup, tidak perlu dijaga keberadaannya karena hidupnya tidak punya tujuan yang mulia atau tidak ada tujuan yang hendak dicapai. Dari sisi lain, sesungguhnya keluar dari Islam dan murtad darinya merupakan bentuk pemberontakan atas agama, dan pemberontakan ini tidak ada balasannya kecuali hukuman mati. Seperti dalam hukum positif, bagi pemberontak seperti itu juga dihukum mati. Munafik atau dalam bahasa Arab munafikun, yang secara terminologi dalam Islam untuk menunjuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun sebenarnya hati mereka memungkirinya. Dalam surat At-Taubah ayat 63-86, Allah menceritakan tentang orang-orang munafik pada masa Rasul, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasul jangan mendoakan ampunan kepada mereka, atau tidak akan diterima walau Rasul memohon 70 kali. Dan jangan pula menyolatkan ketika dia mati atau orang-orang munafik itu mati. Demikian ancaman keras neraka jahanam yang kekal bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik selalu menerima dan memberi dengan ketidaktulusan mereka, jauh dari sifat rendah hati. Mereka selalu ingin dipuji, disertai sifat iri hati, semisal ada yang menyamai dan melebihi mereka. Nifak atau munafik dibagi menjadi dua, yaitu nifak akbar dan nifak asghar. Yang pertama, nifak akbar. Nifak akbar yaitu seseorang menampakkan Islam di depan manusia dan menyembunyikan kekufurannya. Mereka melakukan amalan-amalan Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Akan tetapi di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak beriman atau membenci syariat nabinya, atau tidak beriman kepada kitabnya, atau tidak beriman kepada azab kubur, atau tidak mau mengimani bahwa Nasrani dan Yahudi termasuk orang kafir, atau tidak mau mengimani bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, atau keyakinan-keyakinan sesat lainnya yang menyelisihi syariat Islam. Nifak akbar disebut juga nifak i'tiqadi karena berkaitan dengan keyakinan. Hukumnya adalah mengeluarkan dari Islam sebagaimana syirik akbar dan kufur akbar. Bahkan orang munafik jenis ini termasuk sejelek-jeleknya orang kafir, karena kekafirannya ditambah dengan kedustaan dan penipuan. Mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir karena bisa merusak Islam dari dalam. Amalan zahir mereka adalah amalan orang-orang yang tunduk dan menerima Islam, sedangkan hati mereka adalah hati orang-orang yang memerangi Islam. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Di antara amal orang yang melakukan nifak akbar adalah mengejek Allah, Rasulnya, dan kitab Al-Quran, berpaling dari syariat Islam, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, gembira dengan kemunduran Islam atau kekalahan kaum muslimin, serta mencela para ulama dan orang-orang saleh, karena ulama dan orang soleh tersebut berpegang teguh kepada agama Islam. Dan yang kedua adalah nifak asghar. Nifak asghar yaitu jika seseorang melakukan perbuatan orang-orang munafik, akan tetapi di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Nifak asghar sering disebut sebagai nifak a'mali karena berkaitan dengan amal perbuatan. Hukum dari nifak jenis ini adalah haram dan termasuk dosa besar, akan tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Di antara amalan-amalan nifak asghar adalah berdusta secara sengaja, mengingkari janji dengan sengaja, dan mengkhianati amanah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati, dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat mereka, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, dan jika berjanji ia mengingkari. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian sifat orang munafik yang lain adalah sedikit amalan ketaatannya, malas ketika melakukan ibadah yang wajib, dan ria terhadap amalan ibadahnya tersebut. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Yang pertama, apabila berkata maka dia akan berkata bohong atau dusta. Yang kedua, jika membuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkari janjinya. Dan yang ketiga, jika diberi kepercayaan atau amanah, maka dia akan mengkhianatinya. Ciri-ciri orang munafik yang pertama yaitu jika berkata maka dia akan berkata bohong atau dusta. Nah, orang yang suka berbohong atau menutupi kebenaran, maka dia akan semakin dekat dengan sifat kemunafikan. Bohong sendiri artinya adalah segala sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan, yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, contohnya adalah jika ada orang yang membayar belanja di minimarket misalnya, dan kasirnya bertanya, ada uang kecil nggak? Kemudian orang tersebut menjawab, nggak ada mbak, padahal sebenarnya ia mempunyainya. Contoh lainnya adalah berbohong untuk menghindari hukuman ketika berbuat salah dan menyontek ketika ujian di sekolah. Yang kedua yaitu jika membuat suatu janji atau kesepakatan, dia akan mengingkari janjinya. Nah, apabila kita berjanji kepada seseorang itu, berusahalah untuk menepatinya. Jika memang merasa tidak sanggup, berkatalah jujur atau jangan menyepakati janji tersebut. Jadi, berhati-hatilah dalam berjanji, karena jika sering mengingkarinya, kita bisa termasuk orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang kedua ini lebih sulit untuk dihindari daripada ciri yang pertama tadi. Seringkali seorang mukmin sudah mampu menjaga agar tidak mengatakan kebohongan dan mengatakan kebenaran, namun dia masih mudah berjanji, padahal ia tahu dirinya tidak bisa memenuhi janji tersebut. Apalagi jika seseorang menjadi pemimpin, dorongan untuk berjanji biasanya lebih besar, sehingga menjadi lebih sering untuk membuat janji. Hal ini biasanya tercermin ketika seorang pemimpin itu melakukan kampanye saat pemilu. Bahkan dalam satu kali kampanye saja bisa dihitung berapa buah janji yang telah dibuatnya. Jadi, waspadalah. Dan yang terakhir adalah jika diberi kepercayaan atau amanat, maka dia akan mengkhianatinya. Berkhianat merupakan ciri orang munafik yang ketiga. Mengkhianati amanah, jika sering dilakukan, maka pelakunya akan semakin dekat dengan kemunafikan. Semakin besar kepercayaan yang dikhianatinya, semakin jelas tanda kemunafikan orang tersebut. Meskipun sebenarnya sangat sulit memastikan ia berkhianat atau tidaknya. Amanah bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa jadi ia adalah pekerjaan atau profesi yang di dalamnya ada kewajiban yang seharusnya kita penuhi. Bisa jadi ia adalah kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita. Bahkan titipan barang dari orang lain agar kita menjaganya, atau rahasia dari orang lain agar kita menyimpannya, semua itu termasuk amanah. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam kemunafikan. Jika selama ini kurang terbiasa berkata jujur, mari kita gemar mengingkari janji atau menyepelekan amanah. Marilah bertaubat dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari ciri-ciri orang munafik. Amin. Yang selanjutnya yaitu ancaman bagi orang munafik. Di sini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu mereka ditempatkan di neraka paling bawah. Yang kedua, mereka dilaknati. Yang ketiga, anak dan hartanya akan mengazab dirinya. Yang keempat, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan yang terakhir, mereka diazab di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu akibat negatif dari sifat munafik dan cara menghindari sifat munafik. Bisa kalian lihat di PowerPoint-nya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.